Demensia sering dikaitkan dengan usia tua karena kondisi ini umumnya menyerang orang dewasa yang lebih tua. Namun, ada satu jenis demensia yang dapat menyerang orang pada usia yang jauh lebih muda, demensia dini. Bentuk penyakit ini biasanya berkembang pada mereka yang berusia di bawah 65 tahun. Bahkan, penyakit ini diketahui dapat menyerang mereka yang berusia 30-an. Para ahli kesehatan tidak yakin apa yang memicu gangguan berbahaya tersebut pada seseorang yang masih sangat muda dan saat ini belum ada obatnya. Namun, sejumlah tanda dan gejala dapat menunjukkan keberadaannya sejak dini. Anda pun perlu mewaspadainya. Apa itu demensia? Demensia dini digunakan untuk menggambarkan segala bentuk demensia yang berkembang pada orang yang biasanya berusia 30 hingga 65 tahun. Efek demensia bukanlah penyakit tertentu, melainkan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan degenerasi otak yang menyebabkan penurunan progresif kemampuan seseorang untuk berpikir, bernalar, berkomunikasi, dan mengingat. Tanda-tanda awal demensia dini adalah mulai lupa, bingung, kesulitan memecahkan masalah sederhana, perilaku yang diulang-ulang, menjauh dari teman dan keluarga, kehilangan kemampuan berpikir jernih, dan perubahan perilaku. Jadi, bagi Anda yang merasakan gejala-gejala tersebut, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Serangan jantung merupakan penyakit yang sangat mematikan dan tidak boleh diabaikan. Setiap hari hampir 18 juta orang meninggal karena serangan jantung dan menurut para ahli sebagian besar kematian ini dapat dihindari jika pasien mendapatkan bantuan medis tepat waktu. Karena itu, penting untuk mengenali gejala serangan jantung yang akan segera terjadi sebagai tanda bahwa tubuh sedang mengalami gangguan serius. Dengan mengetahui gejala ini, seseorang dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Namun, narasi yang seringkali menekankan kematian sebagai akibat dari serangan jantung membuat banyak orang menjadi takut dan panik ketika mengalami gejala ini. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi semakin agresif dan tidak rasional. Berikut adalah 7 gejala serangan jantung yang akan segera terjadi seperti dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari Times of India Senin. Rasa tidak nyaman di dada. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan di bagian tengah atau kiri dada seperti tertekan, diremas, penuh, atau nyeri, hal ini bisa menjadi tanda adanya serangan jantung. Hal ini terjadi karena otot jantung membutuhkan pasokan darah yang kaya oksigen. Jika suplai ini terganggu, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan di dada. Jika gejala ini berlangsung lebih dari beberapa menit atau hilang dan muncul kembali, segera cari bantuan medis. Kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas juga bisa menjadi tanda adanya serangan jantung, baik dengan maupun tanpa rasa tidak nyaman di dada. Jika Anda merasa tidak bisa bernafas atau terengah-engah, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan, hal ini bisa jadi karena jantung tidak memompa dengan efektif. Jika gejala ini terjadi secara tiba-tiba dan semakin memburuk, jangan abaikan dan segera cari bantuan medis. Nyeri di lengan dan rahang. Nyeri yang menjalar ke lengan, terutama di lengan kiri, rahang, punggung, leher, atau perut, juga bisa menjadi tanda adanya serangan jantung. Rasa sakit ini bisa terasa seperti sakit, berat, atau tertekan. Jika Anda mengalami rasa sakit yang tidak biasa di lengan, terutama sisi kiri, jangan abaikan dan segera cari bantuan medis. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh redaksi duniadiet.com mengungkapkan adanya hubungan antara
kelainan kuku, dan resiko kanker. Menurut ilmuwan dari National Institute of Health, penemuan ini dapat merevolusi cara kita mendeteksi dan mendiagnosis kanker tertentu. Center juga menyatakan bahwa beberapa perubahan pada kuku jari tangan atau kaki dapat menjadi petanda kondisi yang disebut melanoma subungual yang umumnya dikenal sebagai kanker dasar kuku. Ini merupakan kejadian langka yang jumlahnya kurang dari 4% dari semua melanoma ganas. Karena kesadaran masyarakat tentang penyakit atau gejalanya masih kurang, penyakit ini sering tidak terdiagnosis hingga stadium lanjut. Ujar Samuel Ejadi, MD, Kepala Onkologi Medis di City of Hope, Phoenix. Tak seperti kebanyakan melanoma lain, kanker dasar kuku tidak terkait dengan paparan sinar matahari, tetapi mungkin disebabkan oleh trauma atau cedera. Tanda khas melanoma subungual adalah penggelapan di bawah kuku yang menjalar ke belakang melewati kutikula dan ke dalam kulit di sekitar kuku. Garis-garis vertikal gelap juga dapat menunjukkan melanoma subungual. Kurangi dari 10% melanoma terjadi di tangan dan kaki. Kurang dari 10% melanoma terjadi di tangan dan kaki termasuk jari-jari, terang Dr. Ejadi. Terkadang orang melihat warna gelap di bawah kuku dan itu mungkin salah satu didiagnosis sebagai jamur, pendarahan, atau masalah jinak lain. Masalah lainnya adalah bahwa beberapa melanoma termasuk di bawah kuku berwarna seperti daging dan mungkin disalahartikan sebagai kutil. Lanjutnya, Duniadiet.com juga menemukan bahwa jika tidak diobati, melanoma subungual dapat mengancam jiwa. Dr. Ejadi menyarankan untuk menemui dokter kulit jika Anda memiliki kuku yang tampak mencurigakan. Pastikan juga dokter kulit memeriksa keseluruhan tubuh Anda termasuk kulit kepala, telapak tangan, telapak kaki, kuku jari tangan dan kaki, serta sela-sela jari kaki. Pemeriksaan kulit rutin oleh dokter kulit penting dilakukan, terutama jika Anda melihat sesuatu yang tidak normal di bawah kuku. Pungkas Dr. Ejadi. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Untuk menangani TB, pasien harus rutin minum obat selama 2-4 bulan. Namun, beberapa pasien TB mengalami batuk dan nyeri dada saat berbaring ke sisi kiri setelah menjalani pengobatan selama 2 bulan. Menanggapi hal tersebut, dokter spesialis paru, Profesor Dr. Erlina Burhan, menyatakan bahwa kondisi tersebut perlu diwaspadai karena bisa jadi terdapat cairan di sisi kiri dada. Jika TB disertai dengan cairan di selaput paru yang disebut sebagai TB dan efusi pleura, biasanya pasien akan merasa tidak nyaman saat berbaring ke sisi tersebut, ujar Dr. Erlina dalam cuitannya di X @erlina_burhan dikutip Senin. Dr. Erlina juga menambahkan bahwa bagian dada akan terasa sakit jika cairan semakin banyak, bahkan jika hanya disentuh saja. Untuk itu, ia menyarankan pasien yang mengeluh nyeri saat berbaring ke posisi tersebut untuk mencari posisi yang berlawanan. Karena pada dasarnya sedang dalam masa pengobatan, nyeri tersebut akan hilang seiring dengan berjalannya waktu, tambahnya. Namun, jika nyeri tersebut tidak hilang, Dr. Erlina menyarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Dengan begitu, dapat dilakukan tindakan lebih lanjut seperti rongseng ulang untuk mengetahui jumlah cairan yang perlu disedot atau apakah cairan tersebut akan hilang dengan pengobatan.